Halo anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini Ibu Ayu yang akan memimpin kita di dalam devosi. Jadi sekarang sebelum melanjutkan menonton video devosi ini, anak-anak perlu mempersiapkan Alkitab, jurnal devosi, dan alat tulis. Oke anak-anak, sekarang mari siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita memulai devosi ini. Oke anak-anak, saat ini Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami resapi dan dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Ayu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap perkataan Ibu Ayu agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini pembacaan firman Tuhan kita diambil dari kitab Hakim-Hakim 1 sampai Hakim-Hakim 2. Tetapi Ibu akan membacakan beberapa ayat saja untuk kita. Silahkan kamu perhatikan ya. Kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim 1 ayat 19 dan Kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 4. Hakim-Hakim 1 ayat 19. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 4 di bawah judul perikop Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgad ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala ala mereka akan menjadi jerat bagimu." Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau berikan pertanyaan untuk kamu, ya. Jika kamu disuruh Tuhan, ya ini sudah merupakan perintah dari Tuhan. Jika Tuhan memerintah kamu untuk pergi ke suatu daerah, ya, ternyata kamu melihat di daerah tersebut banyak orang menggunakan senjata tajam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu tetap pergi ke daerah itu, mendatangi daerah itu dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kamu. Dan karena ini perintah Tuhan, kamu mau datang ke daerah itu. Apakah kamu demikian? Atau justru sebaliknya? Kamu pergi meninggalkan daerah itu. Walaupun kamu sudah tahu kalau itu adalah perintah Tuhan. Nah, coba kamu renungkan masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian.
Nah, pada mulanya bangsa Israel dipimpin oleh Musa, ya. Lalu Allah memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi saat itu Yosua sudah meninggal, ya. Lalu orang-orang bingung siapa yang akan menggantikan posisi Yosua. Nah, saat Musa meninggal, Tuhan berfirman bahwa Yosua yang akan menggantikan Musa. Nah, sekarang Yosua sudah meninggal. Siapa yang akan dipilih Tuhan? Semua bangsa Israel bertanya-tanya. Ternyata ada bangsa Yehuda yang akan memimpin. Hal ini bisa kita lihat di Kitab Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 2. Nah, di situ dikatakan, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Lalu, di ayat kedua, firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya kamu kuserahkan negeri itu ke dalam tanganmu. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tanganmu." Jadi, sudah jelas bahwa Tuhan memerintahkan suku Yehuda yang akan memimpin untuk maju. Kemarin kita sudah membahas ya, di devosi sebelumnya kita membahas Kitab Hakim-Hakim 1 dan Hakim-Hakim 2. Nah, hari ini Ibu akan mengulang sedikit saja tentang kisah suku Yehuda. Nah, pada saat itu suku Yehuda telah banyak berperang dan mereka menang dalam peperangan itu. Tetapi kita lihat di ayat 19. Ibu bacakan untuk kita semua. Hakim-Hakim 1 ayat 19. "Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi." Nah, di ayat ke-19 ini, kita bisa lihat bahwa ada suku yang memiliki alat perang yang bagus, yaitu kereta besi. Pada zaman dahulu, pada zaman tersebut, kereta-kereta besi ini hanya dimiliki oleh suku-suku yang kuat. Nah, jadi karena suku Yehuda dan suku Simeon ini melihat ada suku yang mempunyai kereta besi, mereka khawatir, mereka takut bahwa mereka tidak bisa melawan suku yang mempunyai kereta besi ini. Jadi, iman dari suku Yehuda dan Simeon tergoyahkan. Tetapi mereka lupa bahwa mereka sudah pernah mengalami peperangan sebelumnya dan Tuhan selalu menyertai mereka. Mereka mulai ragu saat melihat suku yang mempunyai kereta besi. Mereka seharusnya sadar bahwa Allah menyertai mereka dan Allah sanggup memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Nah, mari sekarang kita lihat pada Kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1 yang berbunyi demikian. "Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, 'Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya.'" Nah, di sini sudah sangat jelas firman Tuhan. Tuhan telah menuntun keluar dari Mesir dan Tuhan telah berjanji untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Nah, sebenarnya Tuhan telah berjanji, tetapi kembali lagi
suku Yehuda tergoyahkan imannya karena melihat suku dengan menggunakan peralatan perang, yaitu kereta besi. Wah, sangat disayangkan ya, teman-teman ya, anak-anak ya. Padahal Tuhan telah berjanji, tetapi ada saja cobaan yang datang. Iblis mulai menggoyahkan iman mereka. Hanya karena mereka melihat seorang suku dengan kereta besi. Nah, ini celah bagi iblis untuk menghasuti mereka, untuk menggoyahkan iman mereka. Ibu mempunyai satu kalimat dengan 4 kata, tetapi ini merupakan hal yang sangat penting dan berat untuk kita jalani. Percaya pada janji Allah. Ya, tidak mudah bagi kita untuk meneguhkan iman kita kepada Allah, untuk percaya kepada janjinya. Tetapi anak-anak, mari kita bersama-sama belajar untuk tidak memberi celah kepada iblis, ya, untuk kita tidak digoyahkan oleh iblis. Mari kita minta tuntunan dari Tuhan, agar Tuhan memberkati kita, menyertai kita, dan menguatkan iman kita, sehingga iblis tidak bisa menggoyahkan iman kita kepada janji Allah. Oke, jadi dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, mari kita refleksikan bersama-sama bahwa Allah kita tidak akan melupakan janjinya. Dia setia, dia tidak akan melupakan umatnya. Kita perlu meneguhkan iman percaya kita kepada Allah, karena Allah yang setia akan selalu memberkati dan memampukan kita. Amin. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga kita terberkati. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Ibu Ayu harap kita semua dapat merefleksikannya di dalam hati kita masing-masing dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami telah Tuhan izinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami dan mengarahkan kami untuk menjalankan kebenaran itu setiap harinya. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami, berkati kami di tempat kami masing-masing, Tuhan yang melindungi kami. Berkati kesehatan kami, kesehatan Bapak Ibu Guru, dan kesehatan orang tua kami. Tuhan yang selalu melindungi dan menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pembelajaran hari ini. Tuhan juga yang memberikan kami semangat baru untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, baik itu komputer, laptop, ataupun HP. Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.